Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri belajar desain grafis menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran tentang mengenal fungsi RGB. RGB ini adalah singkatan dari Red, Green, Blue. Baiklah, kita langsung saja praktek. Silakan buka dulu aplikasi Adobe Photoshop-nya. Lalu silakan open gambar atau foto melalui menu File Open. Kalau di sini saya sudah. Fungsi RGB dalam aplikasi Adobe Photoshop adalah sebuah fungsi di mana proses pemberian warna menggunakan komposisi dari red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Misalkan kita ingin membuat warna merah misalkan. Nah, warna merah yang kita pilih di sini ini merupakan komposisi dari pewarnaan dari rednya bernilai 25, 252, greennya bernilai 6, B-nya, blue-nya bernilai 64. Nilainya antara 0 sampai dengan 255. Kalau kita rednya kita buat 0, maka dia akan berubah warnanya seperti ini. Jika kita rubah lagi greennya menjadi 0, maka akan berubah menjadi seperti ini. Dan jika kita rubah blue-nya menjadi 0 juga, maka ini akan berubah menjadi warna hitam. Ini yang paling terendah nilai 0. Sekarang kita ke yang tertinggi, red 255 menjadi merah, greennya 255, merah dan hijau menjadi warna kuning. Jika blue-nya kita jadi isi lagi dengan 255, maka dia akan menjadi putih. Berbeda lagi jika kita memilih mode CMYK. Kita akan menerapkan fungsi RGB ini bisa melalui menu image mode. Nah, modenya mau pilih yang mana? Misalkan seperti ini ya, ada yang grayscale. Grayscale berarti pewarnanya hitam gradasi ke putih. Ada RGB color dan CMYK color. Kapan kita akan menggunakan model RGB color atau kapan kita akan menggunakan mode CMYK color? Ketika kita membuat sebuah objek digital, misalkan foto atau gambar, jika foto atau gambar tersebut akan hanya digunakan atau dibuka melalui media digital, misalkan kita ingin membuat sebuah wallpaper, maka lebih baik menggunakan komposisi warna dengan mode RGB. Namun, jika kita ingin mencetak, misalkan ingin mencetak pas foto, kita sesuaikan juga dengan printernya. Kita lihat printernya, tintanya itu terdiri dari komposisi pewarnaan apa. Misalkan jika tintanya ada red, merah, green, hijau, dan blue, biru, maka kita pilih mode RGB. Namun jika tinta printer itu memiliki pewarnaan CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black, maka pilih CMYK. Jadi untuk desain grafis di Adobe Photoshop silakan menyesuaikan dari kebutuhan. Itu adalah salah satu fungsi dari RGB. Fungsi selanjutnya dari RGB adalah ketika kita menemukan sebuah objek seperti ini. Nah, misalkan ada objek seperti ini, kita lihat di layernya. Nah, di layer ini terlihat dengan nama index. Jika kita memasukkan sebuah objek gambar atau foto ke dalam sebuah Adobe Photoshop, ternyata dia bermode index, kita bisa rubah mode index ini menjadi mode biasa dengan fungsi RGB. Kenapa harus kita rubah? Karena jika objek itu bermode index, maka objek ini tidak bisa diedit. Untuk invisible dan visible-nya juga kita tidak bisa klik ya, ini nggak aktif. Kita mau hapus pun ke sini nggak bisa. Kita klik 2 kali tidak bisa. Nah, untuk mengaktifkan proses editing layer mode index ini kita bisa memanfaatkan fungsi dari RGB. Caranya adalah image, klik image, masuk ke mode, lalu ini sedang index color ya, yang checklist kita rubah menjadi RGB color atau CMYK color menyesuaikan dengan kebutuhan yang tadi kita bahas. Kita masuk ke RGB color, nanti otomatis indeks ini akan berubah menjadi nama layer. Ketika sudah berubah menjadi seperti ini, maka ini kita bisa edit. Nah, sehingga kalau kita klik kanan sudah mulai ada option. Kalau tadi indeks tidak bisa. Itulah beberapa fungsi dari fungsi RGB di Adobe Photoshop. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.